ひもとうまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Hai, aku Alma. Yuk, belajar bareng aku. Hai, kembali lagi dengan aku, Alma. Di video kali ini, yang akan aku bahas adalah tentang topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah. Jadi kita masuk aja langsung ke pembahasannya. Yang pertama adalah topik. Nah, topik itu artinya, pengertiannya, pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digunakan menjadi karangan. Jadi topik itu kayak setiap orang misalnya diskusi atau lagi ngebahas sesuatu pasti ada topiknya kan, ada apa yang dia bicarakan sih sebenarnya di diskusi itu. Nah, kalau misalnya kita menulis karangan itu, sebuah karangan atau tulisan, topik adalah hal yang pertama yang kita tentukan untuk membuat tulisan itu. Kemudian tema. Nah, kalau tema itu artinya pokok pikiran tertentu yang akan disampaikan penulis dalam karangannya. Sebenarnya mirip-mirip juga sih sama topik, tapi dia ada bedanya. Nanti kita akan bahas ya, bedanya apa tema dan topik. Nah, tema sendiri itu sangat penting karena untuk memulai sebuah karangan kita harus menentukan dulu tema dari tulisan kita itu apa. Jadi isi karangannya itu atau tulisannya itu jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kita masuk ke bagian perbedaan keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perbedaan topik dan tema. Kalau topik itu dia cakupannya lebih sempit, terus langsung ke inti maknanya atau gagasan utama dalam dari topik, gagasan utama dari topik. Dari topik, dari tema, dari topik. Dari tema. Jadi dia lebih spesifik, terus kayak ide yang lebih terarah gitu. Nah, kalau contohnya tuh kayak pentingnya pendidikan karakter bagi siswa SMA. Itu kan dia spesifikan ngebahasnya itu pendidikan karakter bagi siswa SMA. Kayak gitu. Kalau tema dia lebih luas, terus lebih umum. Dia cukupannya lebih umum, terus biasanya berupa kata atau kayak ibarat judul besar. Nah, kayak contohnya tuh kayak misalnya temanya tentang pendidikan. Nah, kalau pendidikan luas kan, pendidikan apapun itu kita nggak tahu dia bahas pendidikan apa. Intinya pendidikan. Nah, kalau topik tadi kan udah diperdalam gitu kan. Dia membahas tentang pendidikan karakter kayak gitu. Kita lanjut ke kerangka karangan. Nah, kerangka karangan bisa juga disebut sebagai outline atau rangkaian gagasan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat penyusunan gagasan dengan gagasan lain di dalam sebuah karangan. Nah, jadi biasanya kalau penulis itu membuat suatu karangan atau tulisan, pasti dia sebelum membuat tulisan utuhnya, dia pasti membuat kerangka karangan. Kayak isinya apa aja gitu, inti karangan itu kayak isinya itu hal-hal inti penting, terus nanti di tulisan dia jabarkan gitu. Jadi kerangka karangan ini penting ya, karena biasanya kalau nggak ada kerangka karangan itu, kalau kita udah mulai nulis yang utuh tuh biasanya kadang melenceng, terus kadang
kadang bingung lagi mau bahas apa. Nah, tapi kalau udah ada kerangka karangan kan udah terstruktur tuh, terarah. Ini mau bahas apa aja di dalam tulisan itu, dalam karangan itu. Puja dan puji syukur juga selawat khususnya. Nah, di kerangka karangan ini ada bagian-bagiannya. Dia terdiri dari 3 bagian. Pertama pendahuluan, isi, kemudian penutup. Nah, kalau di pendahuluan itu biasanya pembuka, terus kayak latar belakang, topik yang ingin dibahas apa, tujuan penulisannya apa. Terus kalau ke bagian isi, tentu aja isinya itu tentang apa yang dibahas gitu kan, argumen-argumennya gitu. Terus di bagian penutup, akhir dari pembahasan itu, terus berisi ringkasan atau kesimpulan isi, saran juga gitu. Jadi penting banget ya sebenarnya kerangka karangan ini supaya tulisan kita tuh nggak kemana-mana. Terus ada sitasi ilmiah. Nah, sitasi ilmiah ini kayak semacam catatan sumber yang kita pakai kalau kita lagi nulis. Kan biasanya kalau kita nulis misalnya makalah atau tulisan-tulisan ilmiah lain, biasanya kita kalau kita kalau nulis itu kan nyari referensi kan pasti kan dari punya orang lain. Nah, itu kita kita pasti harus tulis lah ya, sumbernya itu dari mana gitu kan, sumber referensi tulisan kita itu dari mana. Nah, itu yang dinamakan sitasi ilmiah, catatan sumber yang kita pakai dalam tulisan. Jadi kayak bukti kalau ide atau kalimat yang kita tulis itu bukan pendapat pribadi, tapi ada sumbernya, ada sumber yang jelas dan bisa terpercaya. Nah, kalau sitasi ilmiah juga ini penting ya untuk kita lakukan, karena tujuannya tuh pertama itu untuk menghargai penulis aslinya gitu kan. Masa kita kayak tinggal kopas-kopas aja dapat ide dari punyanya gitu kan, dari tulisannya, tapi kita nggak sertakan namanya. Jadi kayak nggak menghargai aja gitu. Terus ini juga bukti kalau tulisan kita itu ada dasarnya gitu. Dasarnya tuh jelas gitu, bukan berdasarkan pendapat pribadi kita aja. Terus yang paling penting juga untuk menghindari plagiarisme. Karena kan udah jelas tertera ada sumbernya dari mana kita dapat, jadi nggak bakal dikira kalau kita tuh plagiat kalau misalnya isinya tuh mirip-mirip gitu kan. Terus juga kalau misalnya dibacakan, itu juga bisa membantu pembaca gitu untuk memudahkan mereka dalam menemukan sumber aslinya. Ini tulisan kita ini dapatnya itu dari mana gitu, referensinya, sumbernya. Jadi kita sertakan itu supaya yang baca itu bisa tahu juga dari mana sih kita dapat ini sumbernya. Nah, sitasi ilmiah ini ada beberapa jenis. Dia berdasarkan gaya penulisannya. Nah, yang pertama itu adalah American Psychological Association. Jadi itu dalam teks dia mencakup nama penulis dan tahun publikasi. Contohnya kayak yang bisa ada tulisan di buku-buku itu misalnya dalam kurung, terus Smith, terus tahunnya misalnya 2010. Nah, itu contohnya kayak gitu. Biasanya kalau dia ada tulisan-tulisan ada yang dalam kurung, terus ada nama, terus ada tahunnya. Nah, itu sumbernya. Terus yang kedua adalah MLA, Modern Language Association. Nah, kalau yang ini dia nama penulis sama nomor halaman. Jadi saya dalam kurungnya, misalnya dia namanya kan Smith, terus nomornya 123, halaman 123. Tuh. Terus ada lagi Chicago Style. Kalau Chicago Style ini dia gayanya itu menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya John Smith, The Science of Behavior, New York, XYZ Publishers 2020, yaitu.
Terus, nah, itu dia tadi pembahasan tentang topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah. Jadi penting banget ya untuk kita tahu bedanya topik dan tema, terus pentingnya kerangka karangan, dan pentingnya sitasi ilmiah itu sendiri. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. See you di next video. Bye-bye.